cara umat Islam menista agamanya sendiri. Ada 8 cara ampuh yang dilakukan oleh umat Islam menista agamanya. Cara yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitab paling palsu di dunia. Kenapa demikian? Karena umat Islam itu sering menggunakan kitab-kitab yang dianggap palsu oleh mereka untuk membenarkan isi Al-Qur'annya, yakni dengan menggunakan narasi-narasi Alkitab Kristen yang selama ini mereka tuduh adalah kitab yang sudah dirubah dan sudah dipalsukan. Dengan demikian, dengan mengutip kitab yang palsu ini, pertanyaannya adalah siapa kitab yang paling palsu? Karena kenapa? Tidak mungkin kitab yang sempurna mengutip kitab yang dianggap palsu. Nah, cara yang kedua adalah Islam adalah umat yang mengikuti ibadah hanya perintah manusia dan juga adalah umat penghafal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena para muhalaf seperti Kainama sering mengatakan dan menggunakan ayat-ayat Alkitab seperti misalnya di dalam Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa mereka menyimpulkan ayat itu merupakan nubuatan akan Muhammad yang buta huruf. Nah, oleh sebab itu berdasarkan ayat 13-nya dikatakan bahwa umat itu adalah umat yang hanya memuliakan Allah dengan mulut dan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dari Allah. Mereka adalah umat yang mengikuti perintah manusia dan penghafal. Dengan menggunakan kitab Yesaya pasal 29 ayat 15 merujuk kepada Muhammad, maka konsekuensinya adalah ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa umat di situ adalah hanya umat yang mengikuti perintah manusia dan umat penghafal saja. Oleh sebab itu, untuk mengutip kitab orang lain tentu harus kita melihat konteksnya. Karena kenapa? Karena orang Kristen juga memahami ayat itu sebagaimana ayat itu dipastikan bahwa itu adalah bukan merujuk kepada Muhammad, tetapi karena para mualaf memaksakan ayat itu untuk tujuan membenarkan Muhammad, maka kami juga bisa menjawab dengan cara di mana ayat itu mengatakan sebagaimana yang dikatakan pada ayat yang ke-13. Nah, cara yang ketiga adalah Muhammad Nabi yang dinubuatkan di dalam kitab porno. Kenapa kita mengatakan demikian? Berdasarkan penelusuran dan juga bukti-bukti yang ada, para akademik Islam sering menggunakan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 untuk membenarkan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi di lain pihak mereka juga mengatakan kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Dengan mereka mengatakan bahwa Kidung Agung adalah kitab porno, maka kutipan mereka di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 merujuk kepada Muhammad, dapat dikatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam kitab porno itu. Hal yang keempat, Muhammad adalah Mesias palsu. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena umat Islam atau sebagian umat Islam selalu mengatakan bahwa kata Parakletos di dalam Perjanjian Baru itu merujuk pada pribadi Muhammad. Dan sering mereka gunakan Injil Yohanes di dalam pasal 14 ayat yang ke-16. Nah, oleh sebab itu sangat memungkinkan sekali bahwa orang Kristen menyebut Muhammad ini adalah Mesias palsu. Karena kenapa? Karena Parakletos di dalam Alkitab
Perjanjian baru yang kami pahami adalah merujuk kepada Roh Kudus dan Yesus Kristus sebagai perantara. Sebagaimana dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Jika hal itu dipaksakan oleh umat Islam, bahwa Parakletos itu merujuk kepada Muhammad, maka kami seorang Kristen dapat mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Mesias palsu. Sebagaimana dinubuatkan oleh Yesus bahwa di kemudian hari ada banyak orang yang menganggap dirinya adalah Mesias. Maka Yesus mengatakan, memperingatkan bahwa mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, kami bisa memastikan bahwa orang Kristen tidak salah mengklaim jika ada orang Islam memaksakan kata Parakletos itu merujuk kepada diri Muhammad, dan orang Kristen juga dapat mengatakan Muhammad adalah Mesias palsu dalam perspektif orang Kristen sendiri. Nah, cara yang kelima adalah Jibril adalah makhluk terkutuk. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena sebagian orang Islam menyamakan antara Yesus di Alkitab dengan Isa yang di Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa cerita Yesus di dalam Alkitab dengan cerita Isa di dalam Al-Quran itu sangat jauh berbeda dan tidak ada kesamaan. Tetapi jika ada orang-orang yang menyamakan hal itu, maka Galatia pasal 1 ayat 8-9 berlaku untuk orang tersebut. Di mana dikatakan di sana bahwa sekalipun malaikat yang dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi, jika ada orang yang menyamakan antara Yesus di dalam Alkitab dengan Isa di dalam Al-Quran, maka Galatia pasal 1 ayat 8-9 berlaku untuk dia. Siapapun, termasuk Jibril, termasuk malaikat, termasuk juga jika ada orang-orang yang menyamakan demikian. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan perspektif kami sebagai orang Kristen, jika orang Islam memaksakan bahwa Yesus di Alkitab dengan Isa di Al-Quran adalah pribadi yang sama, maka tidak salah untuk kami mengatakan bahwa Jibril itu adalah makhluk terkutuk. Karena yang disampaikannya kepada Muhammad berbeda dengan yang tertulis di dalam Alkitab dan juga yang disampaikan kepada para rasul. Nah, cara yang keenam orang Islam menistakan agamanya adalah Isa adalah manusia terkutuk. Kenapa kita mengatakan bahwa Isa adalah manusia terkutuk? Karena sebagian polemikus Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Berdasarkan penafsiran mereka pada Galatia 3 ayat 13, jika sebagian orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus di Alkitab dengan Isa di Al-Quran adalah pribadi yang sama, maka dapat dipastikan orang-orang yang mengatakan Yesus itu terkutuk, pasti dia juga secara logis dan konsekuensi logisnya membenarkan bahwa Isa dalam Al-Quran adalah manusia terkutuk. Jadi tidak mudah untuk kita mengklaim sesuatu yang dimana hal itu merupakan pribadi yang berbeda dan kita mencoba untuk menyamakan. Nah, hal yang ketujuh, cara umat Islam menistakan agamanya adalah Islam menghalangi pekerjaan Isa di akhir zaman. Apa itu? Karena salah satu pekerjaan Isa di akhir zaman adalah membunuh babi-babi. Jika umat Islam berusaha melarang memelihara babi untuk saat ini, pertanyaannya adalah bagaimana pekerjaan Isa di akhir zaman? Bukankah kalau tidak ada babi, dia akan pengangguran? Nah, ini adalah merupakan sebuah pertanyaan dan disilahkan untuk dijawab oleh saudara saya yang beragama Islam, karena ini sifatnya adalah eskatologis. Nah, hal yang terakhir, yang ke-8, bagaimana bagaimana umat Islam menistakan agamanya sendiri?
Hal yang kedelapan adalah Islam menolak konsep penebusan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allahnya menyerahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk dijadikan sebagai tebusan bagi dosa umat Islam agar mereka itu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim 4969 dan Musnad Ahmad 18839 dan 18844. Jadi, jika ada umat muslim yang masih tidak tahu tentang konsep penebusan di dalam keyakinannya sebagaimana yang dituliskan di hadis, maka secara tidak langsung dia menistakan agamanya karena menolak konsep penebusan itu, di mana nanti pada akhir zaman orang Yahudi dan orang Nasrani itu dijadikan tebusan bagi mereka supaya mereka tidak masuk neraka. Bukankah hal itu sesuatu hal yang perlu dipikirkan? Ayo, mari kita berpikir secara logis. Mari kita berdiri pada kebenaran kita masing-masing. Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri dan cukup bagi orang Kristen untuk menyatakan imannya. Kita berharap umat Islam juga cukup bagi mereka Al-Quran untuk tidak mengganggu kitab suci orang lain, apalagi mengklaim kitab suci orang lain sebagai kitab yang palsu, dan berusaha untuk mengait-ngait isi-isi daripada kitab yang palsu yang dianggap palsu itu untuk membenarkan ajarannya. Semoga hal ini menjadi perenungan kita bersama.